Tapi dengan daripada kita ngontrak, daripada kita ngekos, ya kalau misalkan ada developer yang ngejual dengan harga segitu, ya udah ambil aja. Dan kalau misalkan apalagi nih udah harganya itu murah, cuman harga segitu, terus bisa dicicil, kapan lagi Anda dapat rumah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel saya Risma Karisma. Jangan lupa di subscribe ya, karena untuk video-video kali ini mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk Anda. Saat ini saya akan membahas tentang bagaimana membeli rumah dengan harga 100 jutaan. Nah, biasanya untuk baik itu developer pemula atau untuk konsumen yang memang punya budget murah, itu harus tahu mengenai hal ini. Biasanya harga ini memang tidak akan membohongi ya. Kalau memang istilahnya kita budgetingnya di 100 jutaan, pasti tanah yang akan kita dapatkan atau hunian yang akan kita dapatkan atau properti yang akan kita dapatkan itu mungkin tidak akan di tengah kota, tetapi akan ke pinggir-pinggirnya, atau mungkin kalau ada grade ya mungkin tidak mungkin kita dengan harga 100 juta bisa di grade 1 atau di grade 2. Nah, kita harus memang menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Untuk para konsumen yang memang budgetnya terbatas tapi ingin memiliki hunian dengan budget 100 jutaan, itu sebenarnya tidak mustahil. Karena apa? Karena saya selaku developer pun, selaku pengembang, saya sering membuat bangunan-bangunan atau yang bisa saya jual di properti atau rumah-rumah yang saya jual, unit-unit yang saya jual di angka 100 jutaan. Kita bahkan paling tinggi hanya 200 juta saja. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu dikarenakan apa? Karena kita selaku developer sering mencari pangsa pasar untuk konsumen-konsumen yang harga sekian, sehingga mencari tanah pun yang mungkin memang lebih miring harganya, yang lebih murah gitu. Jadi contohnya nih, kita nggak bisa dengan harga tanahnya itu 1 juta per meter, terus kita jual rumahnya itu 150 juta. Itu amat sangat akan rugi untuk seorang developer. Itu kita nggak akan bisa. Tapi kita harus mencari si tanahnya itu memang jauh-jauh sekali angkanya dari harga segitu. Biasanya kita cari mungkin kemungkinan itu di harga 150.000 atau 200.000. Nah, itu baru kita bisa tuh jualan di angka 150 jutaan. Atau mungkin itu untuk konsumen-konsumen perumahan subsidi, itu si developer pasti akan mencarinya tanah-tanah memang yang lebih murah. Karena apa? Karena untuk kos pembangunan pun pasti akan habis. Kalau dari tanah atau dari harga dasar tanahnya sudah tinggi, itu tidak akan mungkin menjadi harga di 150 juta, itu nggak mungkin gitu. Tapi untuk saya pribadi, kebetulan saya bukan pemain perumahan subsidi, saya emang di komersil. Tapi kita juga ada khusus untuk konsumen-konsumen kita yang harga jualnya atau daya beli dari pangsa pasar kita yang 150 juta, itu saya juga sering bikin gitu. Hanya saja tentu dengan harga segitu banyak fasilitas-fasilitas yang terbatas. Kita tidak bisa memberikan fasilitas lebih seperti rumah-rumah komersil lainnya. Anggap yang mungkin di harga 300 jutaan itu pasti akan berbeda. Fasilitas dengan harga 150 jutaan itu mungkin dari sisi spek pasti tidak akan sebagus harga yang komersil yang tinggi gitu. Tapi dengan daripada kita ngontrak, daripada kita ngekos, ya kalau misalkan ada developer yang ngejual dengan harga segitu, ya udah ambil aja. Dan kalau misalkan apalagi nih udah harganya itu murah,
cuman harga segitu, terus bisa dicicil, kapan lagi Anda dapat rumah seperti itu? Nah, jadi saya sarankan ketika ada orang menawarkan, jangan lupa, lebih baik Anda cari saja. Kalaupun misalkan, oh itu lokasinya jauh aksesnya, atau misalkan lokasinya itu macet, atau lokasinya bagaimana lah istilahnya. Karena apa? Anda juga harus mengikuti budgeting yang Anda punya. Kalau memang Anda ingin di kota, terus ingin aksesnya itu tidak macet, masuk mobil, ya terus terang Anda pasti budgetnya harus lebih besar nanti keluarnya gitu. Nah, yang saya berikan kepada konsumen-konsumen saya yang memang punya budgeting di bawah 200 juta, ya pasti fasilitasnya juga memang terbatas. Tapi itu pun layak untuk dihuni daripada ngontrak, daripada ngekos kan gitu ya. Seenggaknya mereka sudah punya rumah. Nah, paling info dari saya segitu. Terima kasih sudah selalu kalian itu menonton video saya. Semoga kalian sehat selalu, dan jangan lupa kalau yang belum subscribe atau belum juga nge-like nih, sok segera like ya. Terima kasih sudah mendukung selalu, semoga Anda sehat. Bye bye.